Assalamualaikum. Di video ini saya akan membagikan resep dan cara membuat segala macam gorengan agar tetap renyah, kriuk, tahan lama. Seperti bakwan sayur, perkedel, dan gorengan lainnya. Agar gorengan tetap kriuk seharian penuh walaupun sudah dingin. Sangat cocok untuk ide jualan karena tahan crispy seharian walaupun sudah dingin. Dan kali ini saya akan mempraktekkan dengan membuat bakwan jagung. Dengan bahan dasar ada jagung manis, ada daun seledri, daun bawang, ada toge, wortel. Berikutnya kita cuci. Setelah kita cuci bersih, berikutnya tinggal kita cincang-cincang kecil. Kita potong-potong, iris-iris kecil seperti ini. Daun bawang dan juga seledri. Tadi saya beli daun bawang, seledri, dan juga wortel satu paket cuma Rp2.000. Tapi tidak kita gunakan semua. Lalu jagung manis saya beli satu bijinya Rp2.000. Dan juga toge Rp2.000. Jika kalian juga mempunyai kubis, kalian bisa menambahkan kubis. Berhubung saya tidak punya stok kubis, saya gunakan toge. Jika kalian belum tahu cara untuk menambahkan gorengan dengan toge, itu biasanya gorengan akan mudah gosong. Untuk itu kalian bisa simak video ini. Resep gorengan kriuk tahan lama seharian ini saya dapatkan dari pedagang gorengan di desa yang sudah berdagang lebih 10 tahun. Segala macam gorengan bisa dengan menggunakan resep ini. Kalian bisa simak video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Ini jika kalian mempunyai kubis akan lebih terasa nikmat lagi. Berhubung tidak punya kubis, jadi penggantinya dengan menggunakan toge. Tapi toge juga sangat rawan dengan gosong. Maka dari itu simak video ini agar bisa tahu dengan jelas. Untuk bumbunya kita siapkan bawang putih, merica. Lebih enak dengan menggunakan merica butir seperti ini. Dan juga ketumbar yang original seperti ini. Rasa rempahnya lebih terasa karena ini benar-benar original. Berikutnya kita tambahkan garam. Kita tambahkan garam dan juga micin. Untuk garam dan micin tergantung selera. Kita bisa kira-kira sendiri. Lalu berikutnya tinggal kita ulek hingga benar-benar halus. Kita ulek dulu mericanya dan ketumbar sampai halus. Dan juga ini ada tambahan kemiri. Tadi kelupaan. Kita tambahkan kemiri 2 butir untuk menambahkan rasa gurih pada gorengan. Ketika sudah kita ulek halus seperti ini, kita pindahkan ke sayuran yang sudah kita cincang. Lalu kita tambahkan air pada sayuran dan bumbu ini. Berikutnya tinggal kita aduk secara merata agar semua bagian bisa terasa secara maksimal. Jadi kita aduk rata. Berikutnya kita tambahkan tepung beras sekitar 25% dan tepung terigu 75%. Ini kita gunakan tepung terigu yang murahan. Tepung terigu yang kiloan murahan itu tanpa merek. Jadi perbandingannya 25 dan 75. Jika kalian tidak mempunyai tepung beras, bisa juga menggunakan tepung terigu dengan catatan harus menambahkan dengan telur. Untuk penambahan telur, tiap 1 biji telur itu penambahan tepung terigunya itu sekitar perbandingannya sekitar setengah kilo. Setengah kilo tepung terigu perbandingannya dengan 1 butir telur. Agar menambahkan kriuk yang lebih tahan lama, crispy yang lama, tahan lama. Karena kali ini kita menambahkannya dengan tepung beras, jadi tidak perlu dengan telur. Lalu berikutnya kita tambahkan kaldu bubuk agar menambahkan aroma wangi dan juga rasa yang lebih sedap. Kita tambahkan
Lalu kita uleni, kita aduk hingga merata. Untuk adonannya lebih baik jangan terlalu kental, kita agak encerkan. Ini adonannya sudah pas, ini agak encer. Jadi adonannya yang pas seperti ini, agak keencer-enceran seperti ini. Ini juga langkah penting. Berikutnya kita panaskan minyak dan juga alat cetak. Kita rendam alat cetak pada minyak hingga panas bersamaan. Kenapa kita rendam alat cetaknya? Agar adonan tidak lengket. Kalian bisa saksikan sendiri, adonan nanti akan bisa terlepas dengan mudah. Jadi ini di penggorengan kita cetak, tapi sangat mudah untuk lepas, asalkan kita tunggu hingga matang. Jika setengah matang, dia juga akan tetap lengket. Kita tunggu hingga matang. Nanti ketika dia sudah matang, bagian bawah sudah matang, nanti akan mudah terlepas. Kita biarkan hingga matang. Nanti akan terlepas dengan mudah. Kalau masih lengket artinya adonan belum matang. Untuk mencetak, kalian tambahkan sedikit minyak di alat cetaknya, lalu menambahkan tuangan adonan seperti ini. Di alat cetaknya itu ada sekitar 1 sendok minyak goreng agar tidak lengket. Resep ini sangat cocok untuk ide jualan, karena saya dapatkan resep ini dari pedagang yang sudah puluhan tahun. Ini nanti jadinya sangat cantik dan sangat kriuk, rasanya gurih, kriuk, tahan lama seharian. Kalian bisa buktikan sendiri dengan resep ini. Jadi kalian bisa samakan resep ini di rumah. Untuk perbandingannya, tepung beras 25% dan juga tepung terigu 75%. Resep ini saya dapatkan dari pedagang gorengan yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun. Resep ini juga turun-temurun hingga sekarang masih digunakan menjual gorengan. Jadi penggunaan tepung terigu 75% berbanding dengan tepung beras 25%. Bisa juga dengan tepung terigu saja. Dengan catatan, asal ditambahkan dengan telur. Setiap 1 butir telur perbandingannya dengan tepung terigu setengah kilo. Ini sebagian saya juga buat tanpa dicetak. Jadi letter seperti ini. Ini agak tipis, lebih tipis daripada yang dicetak. Ini bisa tahan sampai seharian penuh yang tipis seperti ini. Jadi sangat kriuk. Ini setelah jadi, sudah matang, tampilannya seperti ini. Ini kita buat 2 jenis ya, yang satu dicetak, yang satunya dibiarkan meleter seperti ini tipis. Ini lebih kriuk lagi kalau yang ini. Bisa sampai seharian penuh kriuknya, tahan lama. Kita coba yang seperti ini, yang dicetak tadi, rasanya seperti apa. Ini bumbunya tadi ada bumbu tambahan yaitu kemiri, hampir dilupakan. Langsung kita coba, ini masih panas ya, barusan diangkat, masih panas. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak. Bawang dan merica ketumbar terasa, sangat enak. Ini tergolong agak tebal, tapi masih tetap kriuk, crispy. Kalau yang ini saya jamin kriuknya mantap yang ini. Ini sangat kriuk sekali, seharian penuh tahan. Ini agak tebal tapi masih kriuk. Kita coba lagi. Sangat enak, bisa untuk ide usaha jualan. Ini sangat enak ya, bumbu rempahnya sangat terasa. Dihidangkan bersama keluarga. Sekarang kita coba yang letter seperti ini tanpa dicetak.
yang leter. Ini adonannya agak encer memang. Nih, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kriuk, sangat terasa, rempahnya sangat terasa. Jadi ini bisa tahan seharian penuh crispy-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.